Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat porang. Jumpa lagi dengan saya di channel Porang Isi Alam. Pada video kali ini saya ingin mereview bibit katak porang yang kami karantina beberapa saat yang lalu ya. Jadi karantina ini mulai dari April ya. Jadi bulan April kami karantina bibit-bibit ini ya. Namun sekarang sudah Desember ya, seharusnya sudah saatnya menanam, namun lahan kami belum selesai sepenuhnya ya. Oleh sebab itu ya, kami ingin mereview tentang ya bagaimana keberadaan katak porang yang kami karantina beberapa saat yang lalu. Nah, ini kelihatannya ada kendala, yaitu tumbuhnya jamur ya. Jadi tumbuh jamur, jadi jamurnya seperti ini ya, putih ya. Kemudian kalau dielus seperti ini ya, dia basah ya, kelihatannya seperti dia hidup ya. Jadi jamurnya seperti ini, kurang jelas kayaknya ya. Ini jamurnya ya. Jadi kalau jamur ini tetap dibiarkan ya, ini akan sangat membahayakan untuk ya bibit porang kita sebelum ditanam. Oleh sebab itu jamur seperti ini apabila ditemukan di bibit porang katak-katak kita ya, ini harus dilakukan perlakuan khusus ya. Jadi sesuai dengan hasil bincang-bincang kami dengan teman-teman yang sudah berpengalaman di dunia porang ini ya. Jadi kalau terjadi hal seperti ini, maka ya harus direndam dengan anti jamur dan anti hama katanya ya. Karena saat proses karantina ya, kami tidak melakukan perendaman ya. Jadi sebaiknya sebelum melakukan proses karantina, katak-katak ini harus terlebih dahulu direndam, kemudian ya dimasukkan di rak seperti ini ya, supaya kelembaban udaranya itu terjaga ya. Jadi isi di rak-rak ini tidak boleh terlalu penuh ya, agar sirkulasi udara tetap berjalan dengan baik ya, sehingga ya menghindari tumbuhnya jamur ya. Namun karena memang saat kami melakukan karantina ya, ini tidak dilakukan perendaman. Jadi inilah yang terjadi. Jadi ada muncul jamur-jamur putih ya. Jadi kalau tetap terus dibiarkan ini jamurnya sampai ya menyelubungi tunasnya ini ya, dan semuanya jadi putih yang menyebabkan dia membusuk atau dia mengering ya. Jadi ini sangat berbahaya apabila dibiarkan. Oleh sebab itu kita akan melakukan proses perendaman ya. Nanti sebentar kami akan perlihatkan prosesnya, namun bukan di sini. Ini kan kami belum berangkat ke lahan ya. Sebentar lagi, mungkin ya sekitar jam 13.30 kami akan berangkat ke lahan dan memilih katak-katak yang terserang jamur ini. Kemudian kita rendam di sana sebelum kita melakukan penanaman. Jadi kita akan pilih dulu ini. Wah, ini sangat berbahaya kawan ya. Jadi kalau tetap dibiarkan bergabung seperti ini, maka akan menjangkiti ya bibit-bibit yang lain. Nah, ini kering ya. Ini adalah
kering karena mungkin kataknya kurang sehat ya. Jadi kalau bibit ini ditanam sebelum tumbuh tunas ya, maka kemungkinan ya bibit inilah yang tidak akan tumbuh nanti, ini yang seperti ini dia mengering ya, atau bisa saja tumbuh ya namun pertumbuhannya tidak normal ya, seperti video yang kemarin yaitu pertumbuhan porang kami ya pada penanaman percobaan di lahan percobaan kami, itu tumbuhnya tidak merata ya. Salah satu penyebabnya ya ini ya, karena belum tumbuh tunas ya. Makanya atas saran dari teman-teman yang lain yang sudah berpengalaman di dunia porang ini ya, sebaiknya katanya bibitnya ditumbuhkan dulu ya, dibiarkan di karantina sampai keluar tunasnya seperti ini ya, baru kita melakukan proses penanaman. Dan apabila dilakukan proses penanaman pada saat tunas sudah tumbuh seperti ini ya, maka itu tumbuhnya akan seragam ya. Jadi ini ya sudah pada tumbuh ya. Ini bibit yang kurang lebih isi 100 sampai 150 nih, sudah pada tumbuh ya semuanya cantik-cantik ya, walaupun ada yang ya jadi besarnya ini kurang tidak terlalu merata, namun ya perkiraannya di situ mungkin bibit ini ya antara 100 sampai 150 ya. Jadi ini yang ini jamur-jamurnya nih. Jadi kita akan memilih yang berjamur ini, kemudian kita akan melakukan proses perendaman memakai anti jamur ya. Tapi ya proses itu kita akan lakukan di lahan ya setelah sebentar berangkat. Oke, nantikan terus bagaimana prosesnya. Dan kalau ada teman-teman yang berpengalaman tentang bagaimana membasmi ya jamur-jamur yang timbul saat proses karantina seperti ini ya, silakan share, silakan berkomentar di kolom komentar untuk berbagi ilmu dengan kami sebagai pemula, agar ya kami dalam dua tunas tapi berjamur ini, 2 tunas berjamur ya. Jadi ya contohnya seperti ini, kita akan lakukan proses perendaman. Kemarin kita sudah merendam beberapa buah, kita akan lihat hasilnya sebentar ya, kira-kira apakah ada perubahan atau tidak, apakah jamur-jamurnya ini benar-benar mati atau tidak. Oke ya, nantikan terus ya sampai kami tiba di lahan. Baik sahabat porang, sekarang kita telah sampai di lahan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam ya. Jadi jarak antara rumah dengan lahan kebun porang kita kurang lebih perjalanan 1 jam. Nah, ini penampakan pondok ya, pondok kebun itu musa-musa yang sudah terpasang dan semuanya sudah ditanam bibit ya, tinggal beberapa bagian lagi yang belum. Oke ya, jadi ini sahabat biji katak yang kita rendam kemarin
yang terserang jamur. Ini dia. Jadi ini telah dilakukan proses perendaman kemarin ya, namun nampaknya jamurnya masih ada dan tidak ada tanda-tanda perubahan. Jamurnya masih tetap putih, sahabat. Coba lihat, kita ambil satu. Ini dia, ini jamurnya masih kelihatan putih ya. Seharusnya kalau mati dia menghitam, tapi ini masih tetap putih ya, masih segar ini ya. Enggak apa-apa, nanti kita rendam lagi. Siapa tahu kalau sudah 2 kali direndam dia akan mati ya. Ini jamurnya. Kurang jelas, kurang fokus ya itu. Ini jamurnya yang putih ya. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan untuk melakukan perendaman, kita siapkan air di wadah seperti ini ya. Kemudian ini racun yang kita butuhkan untuk menghilangkan jamur ya. Kemudian ditambah dengan ini Cinta 50 WP. Ini dia. Jadi ini berbentuk bubuk ya. Jadi kita campur di air yang kurang lebih 5 liter ini, 4 liter, kira-kira 4 liter ya. Kita campurkan sedikit saja ya, bisa dilihat sedikit, kira-kira setengah sendok makan. Kita campur seperti ini ya, langsung putih dia seperti susu. Kemudian ditambah dengan bubuk. Ini bubuknya ya, kurang lebih setengah sendok makan juga ya, cukup. Setelah itu ya, katak-katak yang berjamur ini kita masukkan ke dalam. Kita rendam kurang lebih 1 jam ya. Setelah itu kita keringkan dengan cara diangin-anginkan, jangan dijemur di sinar matahari langsung. Jadi diangin-anginkan sampai semuanya kering. Kita masukkan satu persatu. Ini yang sudah direndam kemarin, tidak apa-apa, kita ulang lagi ya. Mudah-mudahan setelah 2 kali direndam dia jamurnya ini bisa mati, sobat.
Oke, seperti itu ya. Jadi ini kita rendam kurang lebih 1 jam atau setengah jam. Setelah itu kita angkat ya, kemudian kita keringkan dengan cara di angin-anginkan saja ya, jangan dijemur di sinar matahari langsung, berhubung ini sudah ada tunasnya. Ini sudah tumbuh tunas, sudah siap untuk ditanam. Jadi jangan dijemur di bawah matahari, sinar matahari langsung ya. Jadi itu sobat, cara kami untuk menghilangkan jamur yang melekat pada biji-biji katak yang di karantina. Jadi kalau sahabat orang yang lain punya pengalaman yang sama dan berhasil membasmi jamur-jamur ini ya, silakan berbagi dengan kami di kolom komentar agar kami juga ya dapat membasmi jamur-jamur ini. Coba lihat, ini putih ya, ini sudah dilakukan sekali perendaman ya, namun sepertinya belum mempan ya, belum ada efek apa-apa karena jamur-jamurnya ini masih kelihatan segar ini. Coba lihat, kemarin sudah direndam ini ya, tapi mudah-mudahan ini nanti bisa mengering. Jamur-jamur putih ini bisa mengering setelah dilakukan perendaman sebanyak 2 kali. Oke, sekian sahabat porang review hari ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di like, di share teman-teman yang lain ya, agar semua tahu bahwa ya ternyata dalam proses karantina ini ya harus waspada terhadap tumbuhnya jamur yang menempel pada katak-katak ini ya, jamur-jamur putih ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.